Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Nawari. Masih tetap dengan HM Cenggo Jadi Galajaku, seorang komedian, master seremoni dan seorang penceramah. Gimana kabarnya Ustaz Jadi? Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi yang berkah, yang insya Allah mudah-mudahan semua pemirsa, Pak Amang juga, keluarga kita semuanya bisa dalam kondisi yang sehat walafiat, damai, tentram, harmoni. Maka saya berikan salam untuk semuanya. Salam ibadah, Indonesia bahagia, damai, harmoni. Amin. Amin, 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 amin. Begini Cak Jadi, Siap. saya pernah mendengar dari Cak Jadi tentang lebih baik kita beribadah pada rumah Tuhan yang sederhana daripada beribadah di masjid yang besar tetapi hasilnya dari minta-minta. Ya. Itu saya mungkin perlu dijelaskan karena dulu itu ketika kita jumpa di AJBS, Ya. itu saya hanya mendengar selentingan, kurang begitu jelas. Ya. Mungkin pada channel ini Cak Jadi bisa menjelaskan bagaimana sih implementasi, bagaimana sih perspektif dari yang pernah diucapkan oleh Cak Jadi tersebut. Monggo. Ya, terima kasih matur nuwun. Alhamdulillah, puji Tuhan Astungkara, saya harus mohon izin kepada guru-guru saya, kepada pembimbing saya, kepada semuanya yang berkenan ilmunya mempengaruhi atau bisa saya ambil hikmah untuk kehidupan saya sehingga saya ada di channel informasi Amang Mawardi ini. Begini, kita bicara Islam ya. Islam itu ya'lu wala yu'la alai. Artinya Islam itu tinggi dan tiada yang menandingi, gitu. Unggul, tiada yang mengungguli. Itu semua ini udah masyhur, semua tahu itu. Maka kemudian saya terenyuh ketika ada pembangunan masjid, tempat ibadah, ya kan? Itu kemudian dengan meminta-minta. Ya. Meminta-minta ini ada yang lewat proposal, ya kan? Itu sudah jamak ya. Tetapi yang paling menjadi perhatian saya adalah meminta-minta dengan vulgar. Dengan vulgar itu yang akhirnya mengganggu banyak orang. Ya. Contoh kita di perempatan, di pinggir jalan, ya kan? Ada panitia yang berseragam bawa toples plastik begitu sampai ke tengah-tengah menghampiri banyak pengguna jalan, ya kan? Entah dengan sepeda motornya, dengan mobilnya, ya semuanya dihampiri. Nggak memaksa, enggak. Tetapi jelas dari panitia tadi memang ada kemudian kalau menurut saya unsur meminta. Apalagi ada beberapa masjid itu yang dengan sholawatan. Nah ya, dengan sholawatan begitu. Ada panitia yang berbicara, ada MC-nya. Silakan Pak untuk menyumbang masjid, saya doakan semoga panjang umur, banyak rezekinya, sehat walafiat. Terima kasih Bapak. Nah begitu. Nah ini yang menurut saya kurang elok begitu. Sudahlah, Pak Amang mungkin bisa atau pernah merasakan ya. Tahu-tahu jalan lempeng, tahu-tahu di tengah-tengah ada beberapa orang yang bergerombol
memasang apa toples atau tempat koin gitu ya untuk uang bisa dimasukkan di situ ya kan dengan melambaikan bendera dan lain sebagainya. Ada yang sampai jaring, pakai jaring. Nah, pakai jaring juga. Ya, jaring. Nah, ini kan sesuatu yang tidak elok begitu. Apalagi mohon maaf ini ya. Ini dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita ini kan mayoritas. Mayoritas kan? Sementara kalau teman-teman, saya harus bicara apa adanya ya, sebagai arek Surabaya. Loh, kalau bangun gereja, bangun kelenteng untuk Konghucu, bangun pura untuk Hindu, bangun wihara untuk Buddha, kok nggak pernah kita jumpai seperti itu? Ya, karena mereka kan pemeluknya kaya-kaya. Nah, berarti Pak Amang kan menyampaikan pemeluk agama Islam miskin-miskin. Enggak, pemeluk agama Islam juga banyak yang kaya. Iya, tetapi banyak yang kaya kan? Ya. Kenapa kok kita meminta-minta? Ya mungkin karena jalan raya itu kan dianggap apa itu Ruang publik. ruang publik yang dilewati orang sehingga Iya. jumlahnya kan banyak. Iya. Frekuensi lalu lintas kan banyak. Banyak. Sehingga dari yang banyak itu bisa mengumpulkan uang banyak juga kan? Iya. Ya. Iya. Tetapi kenapa caranya kemudian dengan demikian? Ini saya nggak bicara di channel ini saja Pak Amang. Saya sudah bicara ke ulama, ke tokoh masyarakat. Ayolah difikirkan ini. Tapi saya kira itu gini itu Ustaz. Itu saya kira yang dilakukan itu mereka kan di kota-kota kecil, di pedesaan, di jalan raya, tapi yang di Surabaya, di kota, Surabaya juga banyak. di kota udah ada. Itu. Ada Karangmenjangan, Tuwowo, Oh, gitu ya. iya, ya kan? Ada. Salah satu contoh ini. Ya. Nah, padahal ada satu masjid, ya kan? Yang menurut saya ini bisa untuk contoh. Saya sebut saja Masjid Al-Marsu'ah di Ploso Timur. Sebelum dibangun, itu ibu-ibu kalau malam atau bapak-bapak kalau malam, terutama malam Jumat, itu ada yang yasinan, khataman gitu. Ya. Orang kemudian bertanya, saya juga, ada apa ini? Kok tanah lapang gelap-gelapan seperti ini, nggak terang ya? Kok ngaji gitu, ada apa? Oh ya, di sini mau bangun masjid. Oh, ya. Kemudian, loh kalau mau nyumbang bagaimana? Itu kesulitan kita. Mau nyumbang itu kesulitan. Akhirnya saya tanya, oh ya silakan ke Bapak. Ada apotek di situ, di belakang apotek itu ada rumah, silakan di situ. Nah, akhirnya ini terwujud. Masjid ini besar, megah, tanpa meminta-minta di jalan, sambil koar-koar di toah, baik dengan sholawatan maupun membaca kitab suci Al-Quran atau murotal atau kiroat begitu, tidak. Bayangkan sekarang sholawatan, murotal, ya kan, kiroat begitu dibarengi dengan suara, ayo silakan membantu, mari, ayo saya doakan, kemudian semua menyebar ke jalan, mengganggu. Nah ini kenapa kalau teman-teman saudara-saudara kita yang Kristen, Konghucu, Katolik bangun gereja, bangun wihara, bangun pura, kok nggak seperti itu? Nah, gitu ya, loh. karena saking banyaknya orang pemeluk Islam, Iya. muslimat ya, itu saking banyaknya. Kan di antara sekian banyak itu ada yang menggunakan dengan cara-cara elegan. Iya. Kemudian ada yang dengan cara-cara yang tadi disebutkan oleh Ustaz Jadi. Betul. Sehingga nampaknya itu banyak sekali yang melakukan seperti itu, tapi itu kan hanya persentase saja kan, Ted? Iya, persentasenya memang nggak besar, ya Ya, kan? Tetapi itu yang menurut saya melemahkan citra, melemahkan marwah Islam itu sendiri. Sehingga saya kan bertanya begini, kenapa tokoh-tokoh masyarakat, ya kan, tokoh-tokoh agama di sekitar tempat itu, ya kan, kok tidak kemudian memberikan solusi selain meminta-minta seperti itu? Itu yang saya harapkan, gitu loh. Ya, ya. Nah, kan gitu. Gampangannya kalau saya ngomong Surabayaan, ya kan begitu. Ya. Ya karena
Mungkin umat itu jarang yang mau urun. Jiwa. Tidak mungkin jarang yang urun ya. Iya, karena jarang yang urun, jarang yang mau nyumbang, jarang yang mau sedekah, jarang yang mau infak. Akhirnya panitia pembangunan masjid frontal, minta-minta. Gak ada sing nyumbang, itu aku gak njaluk. Iya. Lah ini yang kepingin saya giring ke sana. Ya. Lah, berarti kalau kemudian kenapa yang teman-teman non muslim tanpa meminta-minta, menurut saya karena apa? Gampang urun, gampang sedekah, gampang infak untuk membangun tempat ibadahnya. Pertanyaannya? Paham. Ya, jadi spirit yang ingin saya sampaikan, ayolah nyontoh yang baik. Jangan terus meminta-minta. Karena apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalau dalam dunia, itu kan dalam dunia pewayangan ya. Itu kalau wayang kulit, itu kan gini. Yeah. Tangannya itu loh. Iya. Pandawa, itu sebelah kanan, Kurawa sebelah kiri. Iya. Itu Pandawa tangannya gini. Yeah. Kurawa yang sebelah kiri layar, Iya. itu yang bagian raksa buta tangannya gini minta. Iya. Itu dibalik sekarang. Enggak. Sekarang itu tangannya di Kurawa, kalau Kongom Radito ada cek diambil sama Satria itu. Iya, itu joknya. Hah? Jok untuk menutup acara ini. Ya diambil. Begitulah teman-teman, perbincangan hari ini dengan AM Cengho Jadi Galajawu. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.